untuk membangun fase 1 dari mulai Cikajang, Lawang Angin sampai dengan ya ke sini. Kenapa? Karena memang jalannya seperti yang kita lihat. Di situ tebing, di sini jurang. Betul apa? Nah, mereka menyarankan kepada Bupati supaya membuat trase baru. Karena saya menginginkan bisa nggak jalan itu diperlebar supaya bis besar bisa masuk, truk besar bisa masuk ke Banyuwangi dan ke Singajaya sampai menuju ke daerah yang ada di Tembeli. Tidak bisa, karena kondisi tanahnya tidak mungkin lagi dikeruk atau dilebarkan. Apalagi spot sepanjang 3 km itu tidak bisa apa-apa. Biayanya cukup mahal. Ya tidak semua jurang Pak, yang jurang kan dari sawah itu Pak ya. Nah tentu kami juga melihat apa yang harus dilakukan. Kebetulan kami sudah membuat dengan DPRD kesepakatan. Ada 15 kecamatan yang akan kelak di kemudian hari menjadi anggota dari daerah otonomi baru Garut Selatan. Nah dalam rangka itulah kami mulai 2020 mengeluarkan dana 100 miliar rupiah untuk mempercepat accessibility di Garut bagian selatan. 100 miliar. Jalan dari Bapak Menakar Cipurim ada Cisangkal tersambungkan Pak dengan Jatisari yang ada Cisopek. Jadi kalau mau ke Cisopek itu lah beli jalan Kampung Gelap, ke Cisopek langsung dari Cisangkal itu hanya 3,5 km. Kami juga sekarang mau bangun jalan dari Poblok ke Pangrumasan terus masuk ke Purwajaya, atau dari Pangrumasan masuk kecamatan Pencut. Saya bebaskan tanah 3 hektar tahun ini langsung bisa menuju ke desa Mekar Mukti di Cibalong, atau ke desa Sagara di Cibalong, atau masuk ke Panjangan yang ada bukan Panjangan sampai bukan Panjangan Cikondang di Cisopek. Kami di Cikondang juga begitu, kami sambung-sambungkan. Nah, tapi itu harus sesuai aturan. Saya mohon maaf bahwa memang kami merencanakan secara teknokratik jalan yang akan membackup kalau sewaktu-waktu ada longsor, ada banjir atau apa yang berhubungan dengan amblesnya jalan, sehingga akses ke sini akan tertutup kecuali lewat Jepang Ramatan atau lewat Uling ke Cipulim bisa datang ke sini, atau jalannya dari mana? Karaju ke sini. Nah sekarang kami mengeluarkan dana 4,5 miliar rupiah untuk jalan masuk Pati Surapati. Berapa Pak Kabit? 4,5 ya? 4 miliar rupiah ya? Tahun ini kan yang masuk Pati Surapati Cibitung. Dari sini itu lahir Pak yang jalan kan banyak. Bahwa sekalian kita ini tertinggal. Kecamatan yang paling miskin itu ada 5. Yang paling miskin 1 adalah Kecamatan Pamilihan, Kecamatan Banjarwangi, Kecamatan Pende, terus masuk Kecamatan Cipulim dan Kecamatan Malambong. Dan daerah Malambong itu tidak miskin, Malambong itu juga adalah daerah miskin. Miskin itu begini Pak, bahwa rata-rata orang Garut pengeluarannya itu hanya 22.000 per orang. Jadi pendapatan Garut itu satu keluarga itu hanya 80.000 rupiah. Jadi hitungnya suaminya macul, istrinya merayat lah gitu kan. Kira-kira 80.000, anaknya 2, dibagilah 80.000 dibagi 4, kira-kira 20.000. Tapi ada juga Pak Camat itu tidak begitu. 1 bulan aja Pak Camat tunjangan kinerja daerahnya persis diterima oleh beliau itu 10.200.000
itu tunjangan kinerja daerahnya, betul kan? 10 juta. Kalau bapak 10 juta sebulan, sebenarnya mau baru sehari kan 300.000, tapi kalau tidak masuk kerja 2 minggu dipotong sehari 300.000 rupiah. Nah tentu bapak dan ibu sekalian, kita tertinggal jauh Pak dengan daerah lain. Saya sebenarnya menginginkan bahwa daerah itu kalau transportasinya bagus dilalui bis insya Allah. Kenapa Pak Mengkut, Hesek, arah wisata Pak? Karena bis tidak bisa masuk. Kalau masuk pun yang panjang itu saya pernah pakai bis panjang tahun 2015 dari mulai Garut sampai Kapal Mengkut operasi setengah jam dan kita ya, tidak bisa dilakukan apapun. Nah sekarang kita ke inti persoalan. Kami secara teknokratik membuat perencanaan untuk ada jalan tembus dari mulai Kecamatan Cilawu menuju ke Kecamatan Banjarwangi melalui beberapa desa dan lewat sedikit katanya ke Kecamatan Cikajang supaya ada backup. Tidak ada jalan lain, kita harus membuat jalan baru yang murah dan mempunyai kepastian jalan itu aman dari longsor. Diceklah secara teknokratik bisa. Tapi ada satu yang harus dilalui, itu adalah izin pemanfaatan kawasan hutan atau izin pinjam pakai. Itulah yang belum ada hari ini. Yang kedua adalah karena banyak orang yang mempunyai perhatian terhadap lingkungan. Kita juga karena itu daerah baru, merupakan daerah kawasan hutan, maka perlu kajian, yaitu berupa analisis mengenai dampak lingkungan. Kalau itu dibuat jalan, apakah ada satwa yang akan punah? Karena di situ misalnya tempat yang 6 meter, sekarang baru 6 meter 6 meter kali berapa kilo, 8 kilo itu ada enggak habitat herbivora, karnivora atau apapun yang terganggu termasuk mata air, apapun lah. Kalau mana dia di PPU dia di jalan, maka ini bakal oak bakal monyet bakal ininya air harimau habitat terganggu, atau akan mengakibatkan longsor atau akan mengakibatkan apa, pasti ada dampak. Kita jangan bicara untungnya, kalau jalan kaki ke situ maka akses barang dan orang ke Cilawu menuju ke ke Banjarwangi atau sebaliknya bisa cepat. Karena menurut saya kalau ini tidak ke Garut jauh lebih cepat ke sini daripada ke Cikajang. Dampaknya apa lagi? Masyarakat bisa banjir sih ya. Cek masyarakat bisi gudul kan, bisi gini merusak lingkungan ya pokoknya. Mau nggak gimana? Kata pemerhati lingkungan, kan selalu saya tidak mau. Itu mubaki merusak gunung Cikuray. Saya nggak boleh gunung Cikuray nggak ada tahu. Tapi bukan itu Pak, siapapun bukan hanya gunung. Kalau melakukan kegiatan tanpa dilalui dengan analisis mengenai dampak lingkungan itu tidak boleh. Nah hari ini Pak, Bapak-bapak menyampaikan itu kepada kami. Kalau misalnya sok bangun tapi ulah banjir, bagaimana caranya? Sok tidak bangun tapi habitat ekosistem terjaga. Sok bangun tapi ekonominya udah layak ini. Sok bangun awas ya, maka air udah dingin dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah kira-kira itulah bapak-bapak. Hari ini saya selaku kepala daerah, saya memikul tanggung jawab tertinggi di pemerintah Kabupaten Garut. Saya adalah bupati dan kepala daerah, kepala pemerintahan. Jadi
pemerintah daerah itu bupati, kalau pemerintahan kepala daerah. Kalau pemerintahan itu dengan DPRD kepala daerahnya saya yang dipilih oleh rakyat, anggotanya, tapi pimpinan daerah. Yang ngurus masalah keamanan, ketertiban adalah Pak Kapolres di SKA Kapolri itu. Kamu menjadi anggota, kata Kapolri, Kapolres, kamu menjadi pimpinan daerah di Garut, bertugas ini. Pak Kajari ini, Pak Kajari itu bukan sebagai penuntut, bukan yang mengajukan orang ke sidang saja, tetapi memberikan nasihat-nasihat hukum. Sekarang kami sudah meminta bantuan Bapak Kepala Daerah Negeri dan Pak Kapolres. Ayo, dana desa kita awasi. Ulah suruh karunya kepala desa kecil Pak, 1,5 miliar itu kecil, kebutuhan banyak. Selagi karena klinis kepala desa awas ya tuh, mungkin ADD sudah jarum gitu kan, atau DD jarum, jadi lalu klinis selagi. Padahal mereka itu mempunyai tanggung jawab besar. Dalam Pak Dandim harus membuat, kita harus cinta NKRI, Pancasila harga mati, persatuan, karena tidak dalam keadaan perang, membuat TMMD. Insya Allah TMMD waktu kemarin kan di sini ya, di sini aja ya. Sekarang TMMD di kita. Nah, hari ini ada konsultasi publik Bapak-Bapak sekalian. Silahkan sekarang yang bicara adalah masyarakat. Dinas teknis nyatet. Kadang-kadang di dinas LH itu sok nyalahkeun. Oh, salah. Ada administratif dulu kalau kesalahan. Ada asas penyelesaian penegakan hukum terhadap lingkungan harus didahului dulu dengan penyelesaian administratif. Oleh sebab itu nanti harus dilakukan inventarisasi masalahnya apa. Pemrakarsa di dalam AMDAN ini adalah dinas PUPR ya, sebagai pemrakarsa. Konsultannya dari mana? Cipta dari Bandung. Jadi beliau yang sudah mempunyai legalitas membuat alisme dampak lingkungan nanti diperiksa oleh LH. Kalau sudah memenuhi ketentuan bisa lanjut dan disahkan ya, dokumen lingkungannya disahkan. Bukan izin Pak, itu adalah mengesahkan dokumen lingkungan. Katanya sekarang ini kami sudah kirim surat, kami sudah komunikasi. Karena ada pemberitaan wah begini-begini, saya bertemu kemarin dengan dirjen di kementerian. Pak Bupati ulang. Tak dulu Cikura ya tuh, membelah dulu Cikura deh. Saya bilang nantilah tim saya masuk. Timnya sudah turun dan dilakukan di lapangan. Intinya adalah kalau didahului dalam dokumen lingkungan, peraturan memperbolehkan adanya pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan umum. Boleh Pak? Tidak dilarang karena itu bukan cagar alam. Kalau cagar alam dilarang, kemarin tim dari kementerian sudah ada, kami sudah lakukan tim dulu. Nah, kira-kira itu Bapak sekalian. Jadi saya datang ke sini adalah secara bertahap kita bangun yang namanya Banjarwangi. Saya akan bertemu di sini, saya akan pakai motor beberapa hari ke depan. Mungkin minat di sini semua. Saya ketemu dengan kepala desa mau dokumen RPTK mana yang akan kita bangun. Karena apa? Karena kita mempersiapkan Garut Selatan. Kalau Garut Selatan seperti ini sulit Pak. Saya sudah lihat laporan dari kami bilang warga Pak, jarak kabarnya wangi, nggak gitu, saya tadi turun dulu di situ. Benar-benar nggak gitu, tidak kayak di pagar dia, saya tidak tahu ada. Saya ingin ada bus ke sini
kita kalau ada bus di sini hebat lah Pak. Saya ingin ada kelompok yang masuk ke sini Pak. Supaya apa? Supaya harga semen murah, pembangunan dan lain sebagainya. Jadi kalau ada accessibility bagus, ya lebih bagus lagi lah seperti itu. Nah saya juga kepada pemerhati lingkungan saya mohon maaf, bahwa memang pembangunan yang sudah dilaksanakan 1,7 km belum dilengkapi dengan dokumen lingkungan berupa analisis mengenai dampak lingkungan. Yang kedua, kalau izin perhutani sudah in proses, ya ada sumatera gitu kan, karena masyarakat sudah menginginkan. Terakhir perlu saya jelaskan bahwa pembangunan ini tidak pakai pemborong. Karena berdasarkan Perpres 16/2018 boleh ada swakelola dengan 4.000. Jadi ini dilakukan oleh dinas sebagai perencana, pelaksananya desa, dan pengawasnya adalah dinas teknis dengan inspektorat. Sekarang beralih 2018 itu bisa swakelola. Bapak-bapak silahkan ajukan. Ini PPM juga silahkan ajukan. Jalan mana yang kita kerjasamakan. Asal akuntabilitasnya baik, insya Allah akan baik. Jadi yang ini tidak dikerjakan oleh pemborong. Dilakukan swakelola tipe baik, tipe 2. Dasarnya adalah Perpres 19 tahun 2018. Jadi ini belum ada pemborongnya. Kata saya, ada pemborong yang baik, ada pemborong juga yang kurang amanah atau bertanggung jawab. Saya mengambil alih tanggung jawab terhadap ini. Ada yang pro dan kontra, tidak ada masalah. Yang penting adalah kami mempunyai tahapan-tahapan yang benar. Jadi ke depan, untuk tahun depan akan dilaksanakan pembuatan ambalnya 1 tahun sebelumnya. Jadi sekali lagi bapak-bapak silahkan nanti ngacung, Pak saya mau setuju tahun kita dibangun ini nanti dicatat oleh Pak aku mau setuju lah dalam kayak itu Pak ya boleh setuju. Nah saya kira itu bapak-bapak sekalian. Nah ini menyimpang masalah corona. Ini masalah corona itu adalah yang menyangkut mengenai masalah kesehatan kita. Anak-anak bapak sekarang diliburkan, betul Pak? Itu 14 hari, mau hari Kamis akan ada penyemprotan disinfektan. Apa? Dokter? Desinfektan, akhirnya. Dokter ya. Kok kayak mereka kamu mau disemprot oleh tim dari dinas kesehatan bekerjasama dengan brigade dan dinas pertanian. Sekolah-sekolahnya dari disemprot ke apa? Anak-anak tetap ada di rumah, bapak ibu juga harus banyak menggunakan deterjen untuk membuat kuman. Jadi kuman nempel dari sisi. Tapi bapak jangan panik, kita ingin menyelamatkan anak-anak. Anak-anak yang diliburkan sekarang itu 650.000 orang. Murid SD 380.000 Pak sekarang pada libur. Murid SMP 180.000 libur. Murid TK libur. Sampai PAUD juga libur. Dan saya berpesan bapak-bapak supaya cuci tangan pakai sabun, ya mengikat kontak ini adalah terakhir Pak. Kedepannya lagi sampai tanggal 1 tidak boleh ada kegiatan yang menyangkut orang lebih daripada 50. Nah saya kira itu. Kalau bapak-bapak sekarang mau dites, kalau bapak-bapak nanti ada yang dites mau ditembak sampai dokter digit 36 atau 37. Jadi kalau bapak-bapak panasnya sudah 38 sudah bapak langsung datang ke puskesmas atau ke satu-satu kami jemput Pak. Mana kalau puskesmas? Ya, siap kan? Siap.
nanti kita akan pro. Jadi sekarang pengendalian untuk masalah corona ada di pimpinan daerah. Bupati dibantu wakil bupati dan sekda seluruh estafet. Yang kedua adalah Pak Kapolres beserta seluruh jajaran polsek, Pandadi beserta jajaran polsek, serta ASN dan TNI Polri. Ini adalah yang bertanggung jawab di daerah masing-masing. Itu adalah instruksi Presiden. Jadi kami nanti ada mulai rapat sekarang lagi mengatur segala sesuatunya. Jadi anak-anak yang ada berkeliaran dari sekolah, ada Satpol PP atau dengan dibantu oleh dari UPTD pasti diantarkan ke rumah bapak. Jadi kami sekarang ada 50 orang Satpol PP di ini, nanti koordinasi ke camat, kita akan unsur dari kepolisian dan dari Koramil itu melakukan langkah-langkah itu. Nah, saya kira itu Bapak sekalian ya. Jadi supaya jelas, hari ini adalah konsultasi publik, keberatan, setuju dan sebagainya. Tapi yang mau keberatan boleh ajukan nanti. Jangan didebat di sini lah, nanti dicatat, bahkan di acara dan sebagainya. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Saya mau terus Pak Kabakops dan Pak Kasidatun, Pak Sintel, dan dari Mawakil Padadim. Saya dalam rangka corona ini saya membawa ibu 3 dokter akan melakukan pengecekan ke berbagai puskesmas. Dari sini saya mungkin ke tempat lain. Saya kira itu Bapak-Bapak sekalian. Semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salam dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Konsultasi publik dalam rangka pembangunan jalan desa Sukabumi, Kecamatan Cilawu, Desa Mangunjaya, Kecamatan Banjarwangi, Ciharile, Desa Mekajaya, Kecamatan Cikajar, secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya Sekretaris PLH Kadis PU ke depan sebagai Pemrakarsa nanti didampingi oleh tim dari Bilandir Marga ya. Nah, sini juga ada hadir 2 tim percepatan Bupati Garut, Pak Andeng, beliau juga adalah Kepala Dinas PUPR tahun 2012-2014, dan ada Pak Effendi, kami Bina Marga periode lalu, karena beliau mempunyai keinginan hidupnya bermanfaat. Saya angkat lagi sebagai tim percepatan. Kami kira silakan untuk Pak Kadis ya. Saya mau pamit Pak, nanti dilakukan oleh Kadis.